Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3A kali ini akan belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Tahukah kamu mengapa tinggi badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi? Kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau langsung bisa membaca dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat dan tinggi. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, dan gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Pada makanan pokok banyak mengandung karbohidrat. Yang kedua, lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Pada lauk pauk banyak mengandung protein. Protein terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani atau protein yang berasal dari hewan, dan protein nabati atau protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Pada sayur-sayuran terdapat kandungan mineral dan vitamin. Yang keempat, buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Pada buah-buahan terdapat kandungan vitamin. Kemudian yang kelima, susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Pada susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Yang Ibu sebutkan tadi biasa disebut makanan 4 sehat, 5 sempurna. Selanjutnya yaitu perkembangan. Apa perkembangan itu? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan yang pertama, pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Yang kedua, saat masih bayi, kita tidak mampu memegang sedot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, fase atau urutan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dimulai dari bayi, kanak-kanak atau balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan yang terakhir, lansia atau manula. Tahukah kamu, Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang hidungnya mancung, ada yang matanya besar, ada yang rambutnya hitam, dan lain-lain. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah. Istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman. Adanya keberagaman akan membuat kita belajar tentang pentingnya menghormati dan menghargai orang lain. Sikap menghormati dan menghargai orang lain merupakan contoh sila kedua Pancasila. Ingatkah kamu apa bunyi Pancasila sila kedua? Ayo sambil diingat-ingat. Ya, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai. Pengamalan sila kedua diantaranya menengok orang yang sedang sakit, melakukan donasi, bersikap sopan, tidak menyakiti orang lain, menghormati orang tua dan guru, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Bagaimana sih cara menghargai perbedaan itu? Yang pertama,
saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Kedua, menghibur teman saat sedih. Ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Yang keempat, tidak memilih-milih teman. Dan yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Berikut ada 2 gambar. Yang pertama, Benny sedang jatuh dan sedang ditolong oleh Pak Budi dan Bu Budi. Gambar kedua, yaitu Leni sedang sakit dan dijenguk oleh teman-temannya beserta gurunya. Sekarang ibu mau tanya, apakah kalian pernah menolong orang lain? Kalau pernah, yuk kita jawab bersama pertanyaan pada buku paket tema 1 halaman 65. Rudi merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari. Yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, jika badan kita lebih tinggi dari Rudi, maka kita membantu mengambilkan bola. Yang kedua, jika badan kita lebih pendek dari Rudi, maka kita memanggilkan teman yang badannya lebih tinggi untuk mengambilkan bola tersebut. Gambar berikutnya. Siti merasa kesulitan membawa barang bawaan. Yang harus kita lakukan adalah, kira-kira apa ya? Ya, kita membantu Siti membawakan sebagian barang bawaan Siti. Kemudian, ada gambar Siti dan teman-temannya berlatih menari. Siti merasa kesulitan mengikuti gerakan tari. Yang harus kita lakukan adalah, benar, kita membantu Siti mempelajari gerakan tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari. Perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun. Misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Ini ada 3 contoh perbedaan. Yang pertama, perbedaan hobi berolahraga. Kedua, perbedaan makanan kesukaan. Ketiga, perbedaan agama. Dengan adanya perbedaan atau keragaman tadi, maka kita harus tetap saling menghargai atau menghormati sesama manusia. Dengan adanya perbedaan atau keragaman, maka kita wajib untuk menghargai. Karena saling menghargai itu juga ada manfaatnya loh. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, terbentuknya kehidupan yang rukun. 2, tidak akan timbul perselisihan. 3, terciptanya rasa saling menghormati. 4, terbentuknya rasa persatuan. 5, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Yang harus diingat, sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, supaya kita hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Apakah kalian suka menirukan gerakan menari? Nah, saat kalian menari, bagian tubuh mana saja yang bergerak? Betul, bagian tubuh yang bergerak saat menari adalah kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Apa itu tari? Tari adalah kombinasi gerak dengan musik yang memiliki arti dan tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Gerakan tari akan lebih menarik jika memiliki dinamika gerak tari. Dinamika gerak tari adalah segala perubahan di dalam tarian karena adanya variasi-variasi di dalam tari yang memberikan kesan bahwa tari itu menarik. Gerak tari dalam sebuah tarian ada yang dinamakan gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat adalah gerak penuh ekspresi, bersemangat, bertenaga, dan energik. Contohnya mengangkat kaki, kaki berjinjit, dan lain-lain. Gerak lemah adalah gerakan gemulai dan penuh penghayatan. Contohnya menggerakkan kedua tangan ke samping kanan dan samping kiri. Bukalah buku paket halaman 55 sampai 57. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan
Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai yang kuat. Setelah kita belajar 6 gerakan tari, Ibu minta kalian buka buku paket halaman 68. Di situ ada lagu yang berjudul Tepuk Tangan. Sambil menyanyi, kita juga menari 6 gerakan tadi ya. Perhatikan gambar dan nyanyi bersama. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, mudah sekali kan? Selanjutnya kalian coba lagi ya. Materi terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan yang pertama adalah penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Kedua, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Pengurangan, yang pertama pengurangan tanpa teknik meminjam. Kedua, pengurangan dengan teknik meminjam. Setelah ini kalian simak baik-baik ya. Yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Di sini ada soal 2653 ditambah 3302 sama dengan berapa? Nah, cara mengerjakannya yaitu kalian tulis bersusun ke bawah 2653 dan bawahnya 3302. Saat kalian menuliskannya harus lurus dengan atasnya. Nah, kemudian kita hitung. Cara menghitungnya selalu dari belakang. Dari paling belakang ada angka berapa? Ada angka 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5, ditulis bawahnya. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5.955. Dituliskan di sini. 5.955. Yang selanjutnya penjumlahan dengan teknik menyimpan. Soalnya 1253 ditambah 2469 sama dengan, nah cara mengerjakannya seperti tadi, yaitu bilangan pertama ditulis di atas, ditambahkan dengan bilangan kedua. Untuk menghitungnya selalu dari belakang ya. Ayo kita hitung bersama-sama. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Bagaimana menuliskan 12? Apakah ditulis di sini 12? Tidak. 12 terdiri dari angka berapa? Ya, angka 1 dan 2. Yang ditulis di bawah yaitu angka 2 yang belakang. Terus satunya ditulis di mana? Ditulis di atasnya angka 5. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 6 sama dengan 6 tambah 6 berapa? 12 lagi. 12 yang ditulis angka berapa?
angka 2. Satunya ditulis di atas angka 2, ditulis angka 1. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, jadi hasil dari penjumlahan ini yaitu 3.722. Mudah kan? Setelah kita belajar penjumlahan, kali ini kita akan belajar pengurangan tanpa teknik meminjam. Soalnya 5.478 dikurang 1.254 sama dengan, cara mengerjakannya sama dengan penjumlahan, tetapi jika pengurangan, tandanya juga ikut kurang. Sama di sini kurang, berarti di sini juga kurang. Dan menghitungnya sama, selalu dari belakang. Ayo kita hitung bersama-sama. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 7 dikurang 5 sama dengan 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi hasil pengurangan tadi adalah 4.224. Yang selanjutnya pengurangan dengan teknik meminjam. Soalnya 4.249 dikurangi 1.926 sama dengan, cara mengerjakannya, bilangan yang depan ditulis di atas, bilangan yang belakang ditulis di bawahnya, kemudian dikurang. Jangan sampai salah ya, tandanya dikurang. Setelah ditulis bersusun ke bawah, kita hitung selalu dari belakang. 9 dikurang 6 sama dengan 3. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 9 sama dengan, nggak bisa. Kalau nggak bisa, bagaimana ya caranya? Caranya, karena dengan teknik meminjam itu boleh, jadi 2 ini meminjam ke angka depannya, yaitu meminjam ke angka 4. 2 meminjam 1 dari depannya, yaitu 1/10 atau 10 ditambah 2 jadi berapa? 12, ditulis atasnya 12. Nah, karena 4 tadi sudah dipinjam belakangnya itu 1, jadi 4 dikurang 1 berapa? 4 dikurang 1 sama dengan 3, ditulis atasnya biar nggak lupa. Setelah ditulis di atas, lalu kita hitung lagi. 12 dikurangi 9 sama dengan 3. 2-nya jangan dihitung lagi karena 2 ini sudah berubah menjadi 12 dengan meminjam 1 angka depannya tadi. Yang terakhir, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi, hasil dari soal di atas adalah 2.323. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.